Halo, saya Ricky Wijaya dengan NPM 2031167. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menginstal Linux Ubuntu. Di sini kita pilih namanya, misalnya saya pilih Ubuntu. Ini tipe Linux Ubuntu 64. Ini untuk RAM-nya saya milih 2 GB aja. Next, next, next. Ini partisi untuk Ubuntu-nya. Oke, kita langsung start aja. Di sini kita perlu ISO karena saya sudah masukin, langsung aku start aja. Kita full screen kan dulu. Ini checking disk dulu, ini memang agak lama. Kita tunggu saja karena ini tidak akan lama. Oke, sudah selesai ngecheckingnya. Kita tunggu sebentar sampai dia ngeload GUI Ubuntu-nya. Nah, ini tampilan awalnya. Tampilan Ubuntu-nya kan kita mau menginstal dalam bentuk GUI, jadi dia instalnya juga dalam GUI gitu. Kalau misalnya cari dia bakal hitam putih aja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini instalnya. Oke, di sini ada dua nih, try Ubuntu sama install Ubuntu. Saya menyarankan kalian menggunakan try Ubuntu ketika kalian hanya ingin mencoba saja. Jadi kalian nggak perlu install lama gitu, kalian nggak bisa try langsung gunain gitu, kan hanya mencoba gitu. Tapi kasus ini kan kita mau belajar menginstal, kita tekan install Ubuntu. Ini bahasanya seperti biasa, pakai Inggris saja. Ini bahasa keyboard, karena bahasa keyboard saya hanya menggunakan Inggris, jadi saya pilih Inggrisnya. Kalau kalian misalnya ada menggunakan bahasa lain, silahkan tambahin sendiri ya. Continue. Ya, ini normal instalasi, ada web browser, utilities, official software, games, dan media player. Jadi ini lebih lengkap gitu. Office software tuh yang kayak di Windows tuh Microsoft Office, kalau di Linux itu ya LibreOffice gitu. Ada games, ada media player juga. Karena kita ingin cepat ya, kita minimal aja. Terus ini dalam update soal installing Ubuntu. Ini kalau misalnya kalian install Ubuntu kan dia pasti ada update untuk latestnya gitu. Kalau kalian mau, kalian bisa klik ke sini. Karena saya rasa yang di kasus kita ini kurang butuh, karena kan kita hanya belajar menginstal, bukan untuk menggunakan secara pribadi kan. Jadi saya centang, tapi kalau kalian ingin menggunakan secara pribadi tolong dicentangin, jadi dia bakal ke yang latest Ubuntu-nya. Kita continue, kita tunggu sebentar. Di sini ada dua, kita ingin kan tadi kita kasih partisi 10 GB, kita mau hapus semua langsung install atau kita buat partisi sendiri. Kali ini saya mengajarkan kalian bagaimana cara buat partisi sendiri aja, karena saya ngerasa ini lebih rapi sih kalau dari opini saya sendiri. Nah, awalnya kita gini, kita buat partisi baru, dia dapatnya 10 GB nih. Oke, kita buat lagi nih, kita buat misalnya saya kasih 500 saja, 500 ini saya kasih logical, saya taruh di EST64 sebagai grup, sebagai bootloadernya. Jadi kalau misalnya kalian dual boot ini, nanti kalian bisa ada bootloadernya gitu loh, ada grupnya. Oke, saya next dulu. Terus kita tambahin lagi, mungkin kita 2 GB aja kali. 24 kita pakai untuk eh, bagusnya kita pakai untuk swap area. Oke, swap area ini apa? Jadi ketika RAM kalian udah mencapai batas, si Linux ini bakal ngebantu kalian menambahin RAM kalian dari partisi ini. Jadi kalian ibarat ada 2 GB RAM yang nganggur gitu. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari partisi yang telah kita bikin ini. Dia bakal menanggung ibarat dia bakal menanggung sekitar 70% dari proses Linux ini. Jadi lebih meringankan lah. Terus oke, nah ini bisa kalian bagi sesuai dengan kreatif kalian nih. Misalnya kalian mau bikin kayak untuk home ini ya, kalau ibarat di Windows nih bakal jadi local disk D-nya, terus ini local disk C-nya. Tapi karena kita hanya untuk belajar ya, kita langsung ke local disk C langsung. Jadi dalamnya kita bakal ngisi data-data kita juga. Oke, kita oke kan saja. Oke, kita bakal nginstal di ini yang root ini. Install now.
Ini dia ingin konfirmasi apakah kalian benar ingin mampus partisi dan menambah partisi tersebut yang telah kita buat kat sini. Continue. Kita lanjutkan saja. Oke, kita disuruh pilih wilayah. Kita pilih Jakarta aja kali ya. Oke, ini your name. Jadi ketika login itu dia bakal nge-trigger nama ini. Saya taruh nama saya sendiri. Ini komputer name-nya. Oke, ini Ricky Wijaya. Di sini kita wajib menggunakan password karena ya salah satu Linux itu ya dia secure gitu. Continue. Kalau kalian ingin nggak mau pakai password, sekali loginnya langsung selesai, nggak perlu password lagi, kalian centang atas. Tapi opini saya pribadi, saya lebih milih ini karena lebih secure aja gitu. Jadi kalau orang mau ke komputer kita, misalnya dia mau ngakses terminal, dia perlu password, jadi dia tidak bisa sembarangan install gitu. Oke, kita continue. Oke, sekarang udah masuk ke bagian proses penginstalan. Di sini kita harus bersabar sedikit karena ini akan memakan waktu yang sedikit lama. Oke, mari kita tunggu. Oke, ini udah selesai. Kita disuruh restart. Kita restart aja. Ini kita disuruh remove ISO-nya, tapi setahu saya VirtualBox sudah di auto remove ya. Jadi kita enter aja. Kita tunggu sebentar, dia bakal masuk. Oke, kita login dulu. Oke, kita disuruh connect ke akun ini kalau ada, tapi saya skip aja. Next saja. Ini nggak usah. Lokasi service apakah mau dimaukan? Dan next saja. Ini ada beberapa software aplikasi yang bisa kita install. Coba kita nengok dulu ya. Masuk. Nah, dia ada tampilan awalnya. Kita buat displaynya dulu. Coba kita ganti ke 1920 1200 kali, kita coba dulu. Oke, gini kali ya bagusnya. Oke. Nah, ini filenya untuk home. Ini sebenarnya nanti ada local disk D sih. Kalau tadi karena kita gak bikin jadi gak ada, dia bakal satuin. Ini 8 GB. Ya, ini bootnya untuk grupnya. Ini grup. Terus ya seperti biasa. Ini tampilan depannya. Kita ganti wallpaper ya kali ya. Karena ini udah berat banget di dalam virtual. Terus saya ganti wallpapernya dulu ya. Biasanya kita mau ini dalam Linux cara downloadnya seperti biasa aja macam Windows, nggak ada bedanya. Save image, wallpaper misalnya, wallpaper JPEG kita save aja. Jadi wallpaper. Nah, ini udah keganti. Kita download Google Chrome dulu ya. Kita download Google Chrome. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi Linux itu lebih kurang tuh mirip seperti Windows secara install aplikasinya. Kita bisa mulai dari sini. Nah, kita esensinya dev. Kita bisa dari sini atau kita bisa dari Ubuntu software tersebut ya. Nah, kita save aja coba. Oke, kita save. Kita tunggu. Oke, kita buka files, download Google Chrome, open with software install. Kalau kalian nggak mau dari GUI ini kayak software install ini, kalian bisa lewat ini ya, lewat CLI. Nah, ini kita bisa langsung install aja. Nah, dia perlu password. Kita masukin, kemudian dia menginstal seperti biasa ya. Oke, udah selesai. So, kita cek Chrome. Nah, ini udah ya. Jadi ini install aplikasinya kurang lebih sama, atau kita bisa lihat dari Ubuntu software sama aja. Ubuntu software ini kayak ya macam Play Store atau App Store gitu. Nanti di dalamnya ada ini. Oke.
Nah, ini udah selesai. Nah, mungkin itu saja tutorial dari saya cara menginstal Linux, kemudian cara menginstal aplikasi di dalam Linux dan mengganti wallpapernya. Oke, selanjutnya kita coba kita dari terminal aja, coba ya terminal. Saya coba tutupnya dari terminal aja ya. Mungkin kan saya belum tunjukin terminal. Kita sudoku kita masuk sebagai user root. Eh, kita coba init now. Nah, dia bakal nge-shutdown dan nge-shutdown kan. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kalau ada kurang atau salah kata, mohon maaf dan terima kasih.